رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati wabil khusus keluarga besar Bapak Dodi dan Ibu Adi, dan juga yang kami hormati Ustaz Jamal, Bapak Taufik, dan Bapak yang lainnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, anak-anak sekalian, yang semoga semuanya menjadi anak yang soleh. Amin. Dan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu Habibillah, sallatullah, salamullah, ala taha rasulillah, sallatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi sukses. Kalau kita ingin menjadi sukses, maka kita memiliki 4 itu. Halo, siapa yang mau sukses? Siapa yang mau pintar? Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat as-sidqu, yaitu jujur. Jujur, benar ya. Jadi kalau kami ingin sukses harus jujur. Baginda Nabi Muhammad SAW dari kecilnya sampai dia menjadi seorang yang saudagar, menjadi seorang Rasul adalah terkenal jujur. Sehingga dalam sejarahnya yaitu berjualan, karena jualannya jujur akhirnya dia menjadi seorang yang saudagar, yaitu dengan bersama Siti Khadijah. Makanya kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, yang pertama kejujuran. Jujur ya. Jujur dalam bekerja, jujur dalam berusaha, jujur dalam sehari-hari ya. Kalau orang jujur pasti akan dipercaya orang lain. Makanya harus jujur ya. Jadi jangan sampai berbohong. Jangan suka berbohong. Tidak boleh berdusta ya. Jadi nggak boleh dusta, nggak boleh bohong. Siapa yang suka dusta? Di sini ada nggak? Siapa yang suka bohong? Tidak boleh. Karena orang yang bohong itu nanti akan dicatatkan sebagai orang yang pembohong, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang yang jujur, orang yang benar, maka akan dicatatkan sebagai orang yang jujur, dan dia akan menunjukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang jujur. Jadi yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah al-amanah, yaitu berlaku amanah. Artinya dia dapat dipercaya.
dipercaya, dia tidak khianat. Ya, jadi kalau ingin sukses, harus amanah, harus dapat dipercaya. Kalau diamanahkan, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dikasih titipin amanah nih, anak-anak nih kalau disuruh sama orang tuanya, disuruh bayaran, disuruh jajan. Jangan sebaliknya, ya, bayaran dia buat jajan. Atau dikasih amanah, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, dikasih amanah sebagai sekretaris, sebagai bendahara juga harus amanah, ya, harus amanah. Karena apa? Karena kalau amanah, insya Allah seterusnya akan dipakai. Ya, jadi harus amanah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Rasulullah SAW memiliki sifat tabligh, artinya menyampaikan. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi menyampaikan dakwahnya itu menyampaikan dengan seadanya. Kalau kata Nabi, kita disuruh untuk saling menghormati, itu berarti perintah Allah. Kita disuruh ngaji, itu perintah Allah. Jadi semuanya disampaikan oleh baginda Nabi. Maka kita pun sebagai umatnya juga harus apa? Harus menyampaikan apa yang telah diberikan, ya. Kalau kita diamanahkan, kita sampaikan, ya. Harus menyampaikan tugas apa yang ditugaskan. Kemudian yang keempat adalah al-fatonah, yaitu memiliki sifat cerdas. Tentunya cerdas ini penting, Pak, ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau kerja itu harus memiliki kecerdasan. Bahkan dalam sesuatu pun kita harus cerdas, harus ngerti. Coba bayangkan kalau misalkan kita nyuruh orang yang tidak bisa, umpamanya suruh goreng bakwan, umpamanya nih. Dia nggak bisa bikin bakwan, rasanya kayak gimana? Mungkin bisa keasinan, mungkin bisa kemanisan gitu, ya. Itu contoh kecilnya. Atau disuruh ngajar, tapi dia tidak punya ilmunya, tidak tahu ilmunya. Itu bagaimana jadinya? Ya, fantadir sa'ah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya, idza wusidal amru illa ghair ahliha fantadir sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, kalau kita menyuruh seseorang harus berdasarkan keilmuannya, ya. Jadi kalau misalkan nyuruh, jangan sembarang nyuruh. Atau misalkan dia tidak bisa untuk melaksanakan tugasnya. Dia misalkan tidak bisa menghitung, disuruh ngajar matematika, itu tidak akan bisa. Atau disuruh apa? Disuruh bekerja, ya, dari pagi sampai sore, sedangkan kemampuannya tidak ada, ya, badannya lemas, itu tidak bisa dikerjakan. Oleh karena itu perlu kecerdasan. Bagaimana melihat kecerdasan itu? Maka kita harus cepat-cepat, ya. Nih, di sini ada yang bisa membaca Al-Quran, ya, ada ya. Ada juga yang bisa mungkin cenderungnya kepada olahraga, ya. Yang suka olahraga itu mungkin bakatnya mau jadi jadi main bola, ya. Nah, di sini masing-masing memiliki kelebihan. Tidak semuanya punya kelebihan, ya. Ada orang yang memang memiliki kelebihan. Jangan dirahmati oleh Allah.